Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada Sekar Channel ya. Pada kesempatan kali ini Bu Sekar akan membahas bab 7 yang berjudul Permainan Tradisional Betawi Kuda Bisik. Nah, seperti biasa, sebelumnya Bu Sekar akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menuliskan pengalaman cara bermain kuda bisik. Yang kedua, peserta didik mampu meragakan permainan kuda bisik. Yang ketiga, peserta didik mampu menceritakan pengalaman bermain kuda bisik. Langsung aja ya. Permainan kuda bisik adalah salah satu permainan tradisional Betawi yang sederhana dan menyenangkan. Para pemain akan saling membisikkan kata atau kalimat yang diberikan oleh wasit atau guru secara berantai. Orang terakhir harus mengungkapkan apa yang dia dengar dari temannya. Bila pengungkap terakhir mengatakan dengan benar, maka kelompok tersebut dianggap menang. Ya, di sini Bu Sekar akan membacakan wacana ya tentang permainan kuda bisik. Hari ini Amri dan kawan-kawan melakukan permainan kuda bisik. Mereka bermain dengan bersemangat. Ketika tim Husni salah menebak, hukuman itu tidak membuat mereka malu, tapi kami malah membuat mereka menjadi gembira. Kesalahan mengucapkan apa yang dibisikkan sering terjadi. Karena kalimat-kalimat dalam permainan sengaja dibuat agak lucu dan rumit. Contoh kalimat permainan kuda bisik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuku kaki kiri kakak dan kakekku kaku-kaku. Atau kuku kaki kakekku kaku-kaku kek. Yang kedua, ular menjalar dan melingkar di tepi pagar-pagar. Yang ketiga, dondong di dalam dandang di samping dinding kepunyaan Dadang. Yang keempat, banyak tikus-tikus di antara kardus dan pembungkus kaktus. Yang kelima, kakak tua milik kakakku sama dengan kakak tua kakekmu. Yang A, mengenal permainan Betawi kuda bisik. Permainan tradisional kuda bisik adalah permainan tradisional yang sering dimainkan pada masa masyarakat belum mengenal teknologi maju seperti internet dan televisi. Kuda bisik terkenal sebagai salah satu permainan yang dimainkan rakyat Betawi atau warga Jakarta tempo dulu. Sama dengan permainan galasin atau gobak sodor, petak jongkok, petak umpet, dan nenek gerondong, permainan ini tidak memerlukan alat bantu untuk memainkannya. Dahulu, anak-anak sering memainkan permainan ini khususnya di malam takbiran. Sederhana saja, aturan dalam permainan kuda bisik ini berikut syarat dan cara memainkannya. Yang pertama adalah bentuk dua tim yang setidaknya terdiri dari 3 orang atau lebih pada masing-masing tim. Satu orang bertugas sebagai juri atau orang yang dibisiki. Cara bermainnya adalah 2 tim berdiri berhadapan, sementara juri berdiri atau duduk di antara kedua tim. Lakukan suit atau undian koin untuk menentukan tim mana yang lebih dahulu memulai permainan. Salah satu anggota dari tim, misalnya tim A, yang menang harus menghampiri juri dan membisikkan nama salah satu anggota dari tim lawan mereka. Kemudian tim lawan, misalnya tim B, menghampiri juri dan melakukan hal yang sama, yakni membisikkan nama salah satu anggota dari tim yang menjadi lawannya. Jika salah satu anggota, misalnya tim A, yang menghampiri juri adalah orang yang namanya disebut atau dibisiki ke telinga juri oleh tim lawan, tim B, maka tim A harus mendapatkan hukuman karena tim lawan berhasil menebak siapa nama orang yang akan menghampiri juri selanjutnya. Tim A yang kalah tadi akan dihukum dengan menggendong lawan dengan cara gendong kuda. Jika tak bisa menggendong kuda, maka tim A harus dihukum dengan cara lain sesuai hasil yang telah dikompromikan.
Setelah hukuman selesai, permainan pun dilanjutkan dengan cara yang sama. Inti permainan kuda bisik adalah menebak siapa anggota dari tim lawan yang akan maju menghampiri juri atau si kuda bisik ya. Jika dilihat dan dibayangkan sepertinya tidak seru ya. Tapi jika dimainkan secara langsung, apalagi dengan hati yang lepas dan berbahagia, permainan ini tentu sangat seru sekali. Permainan ini dapat berfungsi untuk mempererat persaudaraan antar teman dan tetangga. Permainan kuda bisik cukup menarik karena dalam permainan harus menebak siapa yang menjadi anggota tim lawan yang akan maju menghampiri dengan bisikan kalimat yang lucu. Apabila tidak bisa menebak, maka akan mendapat hukuman menggendong lawan. Permainan kuda bisik hampir punah karena tergerus oleh kemajuan zaman. Tetapi di daerah Betawi, permainan ini terus dilestarikan berpadu dengan kemajuan teknologi dan pesatnya permainan di internet yang beragam jenisnya. Lanjut, kita akan ke materi B yang memperagakan permainan kuda bisik. Persiapan yang perlu dilakukan untuk permainan ini adalah serangkaian kata-kata yang disampaikan kepada anak-anak. Seperti contohnya, 1. Sinta suka semangka dan Santi suka mangga. Yang kedua, manusia bernapas menghirup oksigen. Ayo bermain. Bermainlah kuda bisik bersama teman-temanmu di sekolah dan di lingkungan rumah. Tuliskan cerita pengalamanmu bermain kuda bisik tersebut di selembar kertas dan ceritakan di depan kelas secara bergantian. Yang C. Menerapkan nilai luhur dalam permainan kuda bisik. Permainan kuda bisik merupakan permainan kelompok. Dalam permainan ini, ketua tim diminta untuk menyampaikan pesan kepada anggotanya secara berantai. Pesan ini disampaikan dengan cara dibisikkan kepada teman-teman secara berantai. Pesan ini disampaikan dengan cara dibisikkan kepada teman-temannya. Permainan kuda bisik juga dikenal dengan permainan telepon ular, permainan pesan berantai, atau permainan kata beruntun. Permainan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menyimak siswa dan mencairkan suasana kebosanan. Hal ini menunjukkan bahwa dunia anak-anak adalah dunia bermain. Agar anak-anak dapat berkembang dengan baik, maka kegiatan yang lebih mengarah kepada bermain atau permainan perlu dilakukan. Sehingga dengan permainan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak-anak. Permainan ini juga bermanfaat untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mampu menyampaikan sebuah pesan secara utuh. Yang kedua, merangsang kreativitas anak dalam menerjemahkan pesan secara tepat dan utuh. Kemudian yang ketiga, melatih sifat hati-hati pada anak. Yang keempat, melatih anak untuk tidak terpancing pada informasi yang tidak jelas ya. Dalam permainan kuda bisik terdapat nilai-nilai luhur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur tersebut diantaranya kejujuran, kerjasama, keuletan, kreativitas, tanggung jawab, saling menghargai, setia kawan, dan teliti. Ayo berkarya. Coba anak-anak buatlah kata-kata berantai yang digunakan bermain kuda bisik. Dalam bermain kuda bisik ya. Buatlah masing-masing 5 kalimat bersama teman sebangkumu ya, atau anggota keluarga di rumah boleh, bersama adik, kakak, ibu, ayah ya. Dan hasilnya diuraikan di depan kelas. Refleksi. Apa yang kamu rasakan ketika bermain kuda bisik? Sebuah permainan dapat dilakukan ketika waktu senggang, setelah belajar, atau di waktu santai. Selama bermain, hendaknya selalu dengan jujur dan saling menghargai sesama teman. Dan biasakan tidak curang ya. Terimalah kekurangan dan kelebihan semua teman dalam bermacam permainan. Rangkuman, ya, kita sudah sampai di rangkuman di akhir sesi. Yang pertama, sama dengan permainan galasin atau gobak sodor, petak jongkok, atau petak umpet, dan nenek gerondong, permainan kuda bisik tidak memerlukan alat bantu untuk memainkannya. Jadi permainan ini sangat murah ya, karena tidak memerlukan modal uang. Yang kedua, dahulu anak-anak sering memainkan permainan kuda bisik khususnya di malam takbiran. Yang ketiga, satu orang anak bertugas sebagai juri atau orang yang dibisiki.
Ya, yang terakhir adalah seperti biasa Bu Sekar akan memberikan 5 pertanyaan di akhir sesi dan kalian jawab pertanyaannya. Kemudian kalian kirimkan ke guru kalian masing-masing. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah tanda menang dalam bermain kuda bisik? Yang kedua, berapa jumlah pemain dalam permainan kuda bisik? Yang ketiga, siapakah yang menentukan menang dan kalah dalam permainan kuda bisik? Yang keempat, apa tugas juri pada permainan kuda bisik? Yang kelima, sebutkan 3 permainan tradisional Betawi. Baik, itu saja materi pada hari ini yang bisa Bu Sekar bagikan kepada kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian, ya. Akhirul kata, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari Bu Sekar yang bertugas. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.